Sejarah singkat gerilyawan TNI AL di Wanarata. Agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948 mendapat perlawanan dari tentara Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan taktik gerilya, termasuk Resimen Samudra Pasukan Korps Armada 4 Grup A Batalion dengan tokohnya ialah Kapten Ali Sadikin sebagai komandan pasukan, Letnan Sutomo, Kapten Warih Prabowo, Letnan Waluyo Sugito, Letnan Mukijat, Asadi, Suwandi, Adam alias Copet, dan Palal yang berada di Duku Karangpucung, Desa Wanarata, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Malang. Hari itu, tanggal 25 Juni 1949, pukul 4 pagi buta, tentara Belanda dengan persenjataan lengkap bergerak melusuri jalan dari Watu Kumpul menuju Dukuh Karangpucung, lalui Desa Gapura, melusuri jalan setapak di tengah hutan, menuju ke pancuran Sumur Tatahan, lalu petunjuk Bendur, anggota gerilyawan yang berhasil ditangkap. Tepat pukul 5 sore saat gerilyawan sedang mandi bersama di pancuran, dengan hati-hati pasukan Belanda mengepung dan mengintai. Gerilyawan lengah, tidak ada yang berjaga. Naas bagi Letnan Sutomo yang sudah terbidik oleh juru tembak. Dengan hitungan detik, rentetan peluru memberondong gerilyawan tanpa perlawanan yang berarti. Baku tembak dan dentuman suara ledakan granat membahana di lokasi. Kapten Warih Prabowo tertangkap. Semakin terdesak dengan jumlah yang tidak berimbang, Kapten Ali Sadikin bersama Letnan Waluyo Sugito melompat dari tebing curam, meloloskan diri, lalu sembunyi bersama sisa pasukan yang selamat. Pasukan Belanda pulang membawa kemenangan dengan gugurnya Letnan Sutomo serta membawa tahanan Kapten Warih Prabowo dibawa dalam keadaan tangan terikat menuju markas besar Belanda di Pemalang. Di tengah perjalanan, tepatnya di jembatan Comal, ia melompat ke dalam sungai dengan sigap. Keesokan harinya, masyarakat mengubur Letnan Sutomo di samping gubuk tempat persembunyiannya, yang sekarang dibangun tugu peringatan mengenang gugurnya Letnan Sutomo. Sebagai bentuk penghargaan warga desa Wanarata akan jasa pahlawan, nama Sutomo pun diabadikan sebagai nama jalan, yaitu Jalan Sutomo yang membentang dari desa Pegiringan sampai Duku Karangpucung, desa Wanarata. Pembangunan Tugu Pahlawan Sutomo dimulai pada era Lurah Mubin atau Mubianto pada masa jabatan 1950 hingga 1974 bekerja sama dengan pihak TNI AL dan Koramil. Adapun bekas makam Sutomo, baik yang berada di atas Bukit Giri maupun yang berada di Dusun Karangpucung, dibuat petilasan dengan dibangun Tugu Pahlawan Sutomo. Untuk mengenang peristiwa bersejarah di desa Wanarata sejak berdirinya Tugu Letnan Sutomo, di setiap tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, diadakan upacara oleh kepala desa, warga setempat, serta anak-anak sekolah. Baiklah rekan-rekan, pagi ini kami bersama tim dari Lanal Tegal dan juga dari Purbalingga ini melaksanakan suatu perjalanan. Mulai dari bawah, kita sekarang posisi berada di Bukit Giri, tepatnya di Dukuh Karangpucung, Desa Wanarata, di mana di sini terdapat satu tempat yang bersejarah, yaitu Tugu Letnan Sutomo. Dan di sini pula lah pertama kali Letnan Sutomo itu beliaunya gugur atas sergapan Belanda. Pada waktu agresi militer Belanda yang kedua, dulu disinilah tempat pertahanan para pejuang-pejuang Angkatan Laut CA4 Korps Armada, yang waktu itu para sesepuhnya diantaranya yang para pejuang di sini adalah Bapak Ali Sadikin, Bapak Waluyo Sugito, dan juga rekan-rekan yang lain, termasuk Kapten Warih Prabowo. Pada saat penyergapan, lewat mata-mata ataupun pejuang yang waktu itu tertangkap oleh Belanda, untuk menunjukkan keberadaan pertahanan para pejuang, akhirnya ketahuan
Pada waktu pagi hari, Letnan Sutomo sudah diingatkan oleh Bapak Ali Sadikin dan Pak Wali Sugito untuk tidak mandi rame-rame. Namun yang bersangkutan tetap melaksanakan mandi di bawah, di sungai kecil sebelah sana. Setelah mandi, posisi masih belum ganti baju, rupanya pihak Belanda sudah mengetahui dan pihak mata-mata memberitahu bahwa itulah Letnan Sutomo, akhirnya diberondong. Melaksanakan tembakan yang bertubi-tubi. Mendengar rentetan itu, Bapak Ali Sadikin dan Bapak Wali Sugito beserta pejuang lain melaksanakan pelolosan dengan menerjunkan diri ke jurang di sebelah kiri saya ini. Posisi waktu itu, Letnan Sutomo begitu terbunuh, dimakamkan di sini oleh para masyarakat. Selang 1 minggu dengan beritanya bahwa Letnan Sutomo mempunyai aji rawa rontek, isu yang berkembang di masyarakat, akhirnya pihak Belanda kembali lagi ke sini memastikan bahwa apakah Letnan Sutomo itu adalah Letnan Sutomo atau Bung Tomo yang mengorasikan di orasi arek-arek Surabaya. Ini sama dengan yang pertama. Setelah sampai di sini, kepala Letnan Sutomo dipenggal oleh pasukan Belanda dan kepalanya dibawa ke markas Belanda yang ada di Pemalang. Namun jasadnya tetap dimakamkan di sini. Sampai pada suatu saat suasana damai, jasadnya sama masyarakat Karangpucung dibawa ke bawah untuk dimakamkan di Desa Karangpucung yang lokasinya sekarang dibangun tugu Letnan Sutomo. Setelah itu, setelah perang kemerdekaan selesai, kondusif, jasad Letnan Sutomo dipindahkan ke makam pahlawan Penggarit yang posisinya di Pemalang bersebelahan dengan Kapten Marir Warih Prabowo. Demikian. Dari Bukit Giri, Monumen Sutomo, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Jaya Sweva! Jaya Mahir!